wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Nani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar masalah hukum, seputar perkuliahan, dan seputar mahasiswa. Nah, kali ini aku nggak punya tema untuk video di hari ini, video kali ini. Aku lebih ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentarku, yaitu belum aku jawab gitu ya secara langsung. Nah, mau aku bahas di sini. Pertanyaannya aku random aja gitu ya. Aku pilih yang menarik, yang sekiranya tentu saja bisa memberikan tambahan wawasan, gambaran kepada kalian khususnya masyarakat yang masih awam nih tentang hukum. Nah, mohon disimak nanti pertanyaannya seperti apa sih? Pertanyaan dari kalian tentunya yang sudah mampir dan sudah subscribe channel YouTubeku, dan kemudian nanti akan aku coba bahas gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang baru mampir di channelku ini. Aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung aku dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu kemudian aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa dapat update info video terbaru dari aku. Kemudian tinggalkan jejak like-nya dan komen serta share jika kalian rasa ini bermanfaat. Terima kasih, mari kita bahas. Oke, kita mulai. Pertanyaan yang pertama aku bacain dari notifikasi di YouTubeku gitu ya. Ini pertanyaan seminggu lalu, aku mohon maaf banget baru sempat baca ini. Pertanyaannya adalah, misalkan kita beli tanah, terus kita nelpon orang yang jualnya untuk beli tanah tersebut. Itu bagaimana? Transaksinya apakah harus di depan notaris? Notarisnya disewa siapa? Apakah notarisnya disewa oleh penjual atau pembeli? Mohon penjelasannya karena saya masih bingung. Oke, saya nggak tahu ini kakak yang komentar ini laki-laki atau perempuan karena pakai nama samaran seperti itu ya. Namanya nama Korea pula. Oke, buat yang mengajukan pertanyaan seperti ini, saya coba bantu memberikan penjelasan ya. Semoga nanti ini bisa dipahami. Yang pertama adalah masalah jual beli tanahnya gitu ya. Transaksinya apakah di depan notaris? Yang ingin saya jelaskan adalah ketika kita melakukan sebuah transaksi jual beli, apalagi objeknya adalah berupa tanah maupun bangunan, teman-teman, maka secara hukum prosesnya itu, proses jual belinya itu haruslah dibuatkan terlebih dahulu yang namanya akta jual beli. Nah, apakah bisa para pihak membuat akta jual beli tersebut? Nah, untuk jual beli yang objeknya tanah maupun bangunan gitu ya, maka pembuatan aktanya itu haruslah bersifat otentik, teman-teman. Apa sih maksudnya akta itu harus bersifat otentik? Akta tersebut haruslah dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Dalam konteks ini, maka untuk menyatakan suatu akta itu sifatnya otentik, maka dibutuhkan bantuan pejabat. Dalam konteks ini adalah notaris ataupun PPAT gitu. Jadi memang transaksinya tidak cukup hanya kalian ini menyatakan bahwa oh saya mau beli tanah kamu ya, nanti uangnya saya transfer ya. Nggak cukup seperti itu. Pernyataan yang demikian tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan atas tanah. Tidak serta-merta ketika si pembeli bisa ditelepon gitu ya, menyatakan bahwa dia ingin membeli tanah dari si A misalnya, itu tidak serta-merta membuat tanah tersebut langsung beralih ke si pembeli. Paham ya teman-teman? Prosesnya itu haruslah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, siapa ya, notaris PPAT. Lalu kemudian apakah cukup dengan dibuatkan akta jual beli saja? Oh ya, enggak. Kan namanya saja ini peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli. Maka tentu saja nantinya sertifikat yang sebelumnya ini masih namanya si penjual nanti akan diubah atau istilahnya dibalik nama menjadi nama pembeli. Nah, itu rentetan-rentetannya
mulai dari akta sampai balik nama sudah pernah saya cantumkan di video sebelumnya, kalian bisa tonton ya teman-teman. Lalu kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah notarisnya disewa siapa? Pembeli atau penjual, seperti itu. Bahasanya bukan notarisnya disewa ya teman-teman. Notaris itu kan jabatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan hukum kepada masyarakat terkait dengan salah satunya adalah pembuatan akta atau pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan misalnya pertanahan. Itu salah satu saja tuh dari sekian kewenangan yang dimiliki oleh notaris, seperti itu. Notaris PPAT. Nah, disewa oleh siapa? Bahasanya bukan disewa. Notaris itu menerima sebuah fee atas jasa pelayanan yang diberikannya kepada klien, gitu ya. Masalah siapa yang membayar fee tersebut adalah sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Biasanya pembayaran fee notaris itu berbarengan atau sekaligus dengan kaget kan, ada yang bersin tuh. Sekaligus dibayarkan dengan rentetan biaya-biaya dalam proses jual beli hingga balik namanya. Jadi sudah secara keseluruhan gitu ya, mulai dari biaya bayar pajak penjual, pajak pembeli, biaya balik nama, fee notaris. Nah, itu nanti sudah satu kesatuan, teman-teman. Siapa yang menanggung kembali kepada para pihaknya. Ketika pada saat pembuatan akta jual beli disampaikanlah di hadapan notarisnya, itu nggak masalah. Nanti yang menanggung keseluruhan biaya termasuk fee notaris adalah misalnya si pembeli gitu ya. Rata-rata si pembeli yang menanggung semuanya begitu, atau bisa jadi kedua belah pihak bagi porsi, mau nanggung yang mana dari sekian banyak item biaya yang harus dikeluarkan gitu ya teman-teman. Semoga dapat sedikit memberikan pencerahan atau gambaran kepada kalian terkait dengan masalah ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kedua, ini pertanyaan yang juga sering banget ditanyakan ke aku, yang masuk di kolom komentar itu bertanya, Kak, aku mau ngurus tanah di daerah ini, kira-kira nanti bayar fee notarisnya berapa ya? Itu banyak sekali masuk ke aku gitu ya teman-teman. Nah, untuk ini aku mau tegaskan kepada kalian bahwa aku tidak bisa memberikan gambaran gitu ya, atau menyebutkan secara pasti nominalnya terkait dengan berapa biaya atau fee yang harus kalian keluarkan untuk membayar jasanya notaris. Karena apa? Karena masing-masing notaris itu memiliki patokan tersendiri dalam menentukan fee-nya mereka gitu ya. Jadi aku tidak bisa menyatakan secara pasti kepada kalian di videoku ini nominal untuk sebuah jasa notaris itu berapa. Karena aku tidak ingin membangun persepsi bahwa pasti jasa notaris itu dibayar sekian. Itu nggak mau, aku takut ada salah persepsi yang seperti itu. Tetapi aku cuma mau ngasih saran kepada kalian jangan pernah sungkan atau jangan pernah takut untuk datang ke kantor notaris melakukan pengurusan. Konsultasikan kepada notarisnya, bertanya kepada notarisnya, itu tidak masalah teman-teman. Kalian jangan khawatir takutnya nanti datang harus di pikiran kalian yang namanya datang ke kantor notaris itu pasti harus kita pakai jasanya mereka, pasti kita mau ngurus peralihan hak kepada mereka gitu ya, minta dibuatkan surat-surat, minta dibuatkan balik nama gitu ya. Nggak harus gitu. Kalian boleh kok datang cuma sekedar bertanya terlebih dahulu, nanti kan dibantu oleh staf-staf notarisnya gitu ya. Datang aja nggak apa-apa, Kak saya mau ngurus balik nama nih, saya punya tanah ini, kira-kira apa aja ya persyaratannya, nanti biayanya berapa ya kalau di sini gitu. Kalian kan nanti bisa sambil membandingkan gitu ya. Barangkali misalnya, oh menurut kalian di notaris ini harganya ketinggian ya, kalian bisa cari notaris yang lainnya gitu ya, yang masih di daerah kalian sebagai perbandingan. Makanya saya bilang, saya selalu ketika ditanya di video, di komentarnya itu, ketika kalian bertanya berapa ya kira-kira fee notarisnya, ya saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti teman-teman, karena masing-masing notaris memiliki patokan harganya tersendiri. Tapi semakin terkenal notarisnya, semakin punya nama itu notarisnya, biasanya sih jasa fee-nya itu lebih tinggi teman-teman gitu ya. Tergantung juga dari itu. Nah, mungkin ini yang bisa aku tegaskan kepada kalian. Ingat, jangan sungkan, tanyakan saja, nggak apa-apa kok. Kalau kalian nggak jadi nanti, oh misalnya ini ketinggian, oh misalnya ini kerendahan nih, curiga ini bener gak ya,
kualitasnya segala macam, itu hak kalian. Kalian boleh kok untuk mencari notaris lain. Gak jadi pun, walaupun kalian udah datang, gak jadi pun mau pakai jasanya, gak jadi mau minta bantuan notaris untuk melakukan pengurusan keperluan kalian itu, ya nggak masalah teman-teman. Karena salah satu kewajibannya notaris juga adalah memberikan penyuluhan, pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memberikan pelayanannya. Yang ketiga, ini ada juga yang bertanya, saya sudah melakukan pengurusan berkas-berkas untuk jual beli di notaris. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah bisa saya sendiri yang melakukan pembayaran pajak-pajaknya langsung ke kantor pajak? Ada pertanyaan seperti ini. Nah, teman-teman, tentu saja diperbolehkan gitu ya, jika para pihak ingin membayarkan sendiri tanpa harus diwakilkan oleh pihak notarisnya atau staf notaris yang melakukan pembayaran tersebut. Bisa saja nanti kalian tinggal minta atau konfirmasi kepada notarisnya berapa biaya pajak penjual maupun pajak pembeli yang dibebankan kepada para pihak tersebut, biar kalian nantinya yang datang untuk mengambil dokumen surat pengantar dari notarisnya, lalu kemudian kalian yang membayar di kantor pajak kayak gitu. Hanya saja kalau saya lebih menyarankan adalah lebih baik biar notaris saja yang mengurus semuanya gitu ya, mulai dari proses awal sampai nanti balik nama. Jadi saudara cukup tinggal leha-leha gitu ya, santai aja sampai notarisnya mengkonfirmasi bahwa sertifikat sudah selesai di balik nama. Biarkan pajak-pajak itu nanti jadi urusannya notaris yang menghitungnya, yang melakukan pembayaran ke kantor pajaknya, ke kantor dispendanya. Saudara kan sudah membayar di muka tuh segala komponen biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, biar tidak repot-repot. Ya udah jadi tugasnya notaris atau stafnya nanti yang melakukan pengurusan hal itu. Kenapa saya menyarankan hal seperti ini? Karena kita tidak tahu nih teman-teman, ketika perkiraannya notaris sudah memperhitungkan besaran pajak sekian, ternyata nanti ada masalah atau ada kendala dari kantor pajaknya, entah itu kurang bayar jadi belum bisa divalidasi, atau ternyata kurang bayar itu bisa disebabkan oleh misalnya harga yang tertera di dalam PBB-nya itu sudah berubah misalnya begitu, atau tidak sesuai ketika dilakukan cek lokasi oleh pihak pajaknya. Nah, berarti kan terjadi kurang bayar, harus ada penambahan uang kembali. Nah, itu kan nanti biar mereka biasa langsung ke notarisnya gitu ya, udah bekerja sama untuk konfirmasi seperti itu. Jadi itu alasan saya kenapa lebih menyarankan biarlah prosesnya nanti kalau dalam jual beli seluruhnya dari awal itu kalian serahkan saja kepada notaris PPAT. Percayakan hal tersebut kepada notaris PPAT, karena memang sudah menjadi tugas, kewajiban serta kewenangan mereka untuk membantu kalian mengurusi peralihan-peralihan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja pertanyaan yang bisa aku jawab, bisa aku berikan penjelasannya kepada kalian. Semoga ini bermanfaat. Next, nanti kita bahas lagi, nanti kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian yang memang belum sempat aku balas. Aku mohon maaf banget kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kalian itu masih banyak yang belum terjawab ya, karena satu dan lain hal yang membuat aku nggak selalu stay untuk memantau channel YouTubeku, untuk melihat banyaknya komentar yang masuk, pertanyaan yang kalian ajukan, karena kan pertanyaannya gak hanya fokus masalah hukum, misalnya masalah tanah gitu ya teman-teman, ada juga pertanyaan-pertanyaan lain di videoku yang lainnya, itu juga aku usahakan menjawab. Semoga setidaknya ini pertanyaan tadi yang sudah aku bantu jawab di sini, kalian yang bertanya bisa memahaminya, bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari apa yang sudah aku sampaikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.